Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan kali ini Bu Lulu akan menyampaikan materi atau pelajaran Nasor, di mana nanti kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Di sini saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, yakni siswa dapat menyebutkan jumlah mufidah, kemudian siswa dapat menyebutkan unsur-unsurnya, dan siswa dapat menyebutkan marfu'atul asma. Yang keempat, siswa dapat mampu menyebutkan fa'il dan i'rabnya. Baik anak-anak, langsung kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yakni jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah itu gabungan, namanya jumlah. Berarti kan gabungan susunan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna dan dapat dipahami. Yang perlu digarisbawahi itu adalah yang dapat dipahami. Jadi jumlah itu kata-kata digabung sehingga membentuk suatu arti yang mana arti tersebut bisa dipahami. Jumlah mufidah sendiri ini ada dua. Kalau anak-anak kembali ke kelas 7 pasti sudah paham yang namanya jumlah mufidah. Yang arti pokoknya itu kalimat yang mempunyai arti yang sempurna dan bisa dipahami. Gitu. Untuk jumlah mufidah itu dibagi menjadi dua, ada kalanya fi'liyah, ada kalanya ismiyah. Kalau fi'liyah itu susunannya terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya koma zaitun. Koma ini kan fi'il, fa'ilnya berupa lafaz zaitun. Yang kedua yakni jumlah ismiyah. Ini kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya zaitun qaimun, zaitun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Paham ya? Jadi kalau fi'liyah itu dimulai dengan kalimat fi'il, kalau ismiyah dimulai dengan kalimat isim. Nah, selain unsur di atas, yang kalau fi'liyah kan terdiri dari fi'il dan fa'il, kalau ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, itu namanya unsur umdah atau unsur pokok. Nah, kalau jumlah mufidah itu selain terdiri dari unsur pokok, juga membutuhkan unsur pelengkap atau kata-kata pelengkap yang disebut at-tawabi, yang diantaranya ada lil marfu'at, ada lin nasab. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas dulu adalah lil marfu'at atau bisa kita kenal dengan marfu'atul asma. Next, untuk selanjutnya, marfu'atul asma itu apa? Marfu'atul asma itu isim-isim yang dibaca rofa. Jumlahnya ada 7, 1 fa'il, naibu fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan saudaranya, khobar inna dan saudaranya, kemudian at-tabi'u lil marfu'at, isim-isim yang mengikuti kalimat yang dibaca rofa, diantaranya naat, atof, badal, dan taukid. Nah, ketujuh ini nanti akan diuraikan secara berturut-turut dan rinci dalam tiap bab berikutnya ya anak-anak. Untuk yang pertama yang kita bahas yakni fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu kalimat yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Contohnya ini tadi koma zaitun. Dibaca rofa zaitun ini kan menjadi fa'il. Fi'ilnya berupa lafaz koma. Jadi intinya fa'il itu isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Zaitun ini kan isim. Dun dibaca rofa jatuh setelah fi'il berupa lafaz koma, atau lebih kita kenal dengan istilah jumlah fi'liyah.
Nah, dalam jumlah fi'liyah itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, fi'il harus berbentuk mufrad meskipun fa'ilnya berupa tasniyah. Contohnya ata zaidani. Zaidani zaid 2. Nah, meskipun ini zaidani zaid 2, tapi ata tetap berbentuk mufrad, tidak ada alamat tasniyah, tidak ada alif tasniyah. Kemudian ata zaiduna. Nah, ata itu meskipun fa'ilnya berupa jamak duna, waw ada wawunya, ata ini tetap berbentuk mufrad. Paham ya? Untuk yang kedua, ketentuan mudzakkar dan muannas fi'il disesuaikan dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya berupa mudzakkar, maka fi'ilnya berupa mudzakkar seperti ini. Ata zaidan zaid ini kan mudzakkar, maka ata ya mudzakkar, tidak ada taknisnya. Seumpama ini saya ganti perempuan, berarti atat Fatimatun. Nah, macam-macam fa'il. Fa'il itu ada dua, ada kalanya fa'il dhamir. Fa'il dhamir itu apa? Fa'il yang terdiri dari isim yang sudah jelas artinya. Contohnya, koma zaitun, ya zaid artinya. Yang kedua, fa'il mudmar. Fa'il yang terdiri dari isim dhamir. Contohnya, darabtu, tu. Nah, tu ini menunjukkan arti saya. Saya memukul, atau kita artikan kalau fa'il mudmar itu menunjukkan arti saya, dia, dan kamu atau mereka. Untuk selanjutnya, fa'il, isim fa'il dhamir, kalau dhohir tidak ada pembagian, kalau dhamir ada pembagian. Ada kalanya fa'il dhamir mutasil, ada kalanya fa'il dhamir munfasil. Fa'il dhamir muttasil itu berupa dhamir yang tidak bisa diletakkan di awal kalimat dan tidak bisa jatuh setelah illa. Jumlahnya ada berapa? Ada 12. Contoh, koma ngadeg sapa huwa, ini mengandung arti huwa. Koma ngadeg sapa huma, komu ngadeg sapa hum. Nah, ini tidak bisa diletakkan di awal. Koma, komu, komat, kumna ila akhir, jumlahnya ada 12. Kemudian fa'il dhamir munfasil, yaitu dhamir yang bisa diletakkan di awal kalimat dan bisa jatuh setelah ila, kebalikan dari muttasil. Fa'il dhamir munfasil ini juga ada 12. Saya contohkan di sini, makoma ila huwa. Nah, 12 itu apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu. Makoma ila huwa, makoma ila huma, huwa, huma, makoma ila hum, dan ila akhir. Sampai di sini anak-anak, saya harapkan sudah paham ya penjelasan dulu. Dan alhamdulillah. Terima kasih. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.